Hmm. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Alif Mahendra, kelas 2018 A, NIP 36. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa yang ingin saya bahas di teori postmodern ini. Sebelumnya saya mengambil, sebelumnya itu ketika saya menjelaskan sedikit kelas balik lah ya. Ketika saya menjelaskan terkait teori John Baudrillard, yaitu hiperrealitas, yang dimana itu ada simulasi, simulacrum, dan hiperrealitas sendiri. Manusia sebenarnya mengalami dalam fase kabur, fase tidak bisa membedakan apa itu realitas sebenarnya, apa itu yang realitas sebenarnya, dan juga yang bukan realita. Seperti yang kita tahu, dengan perkembangan zaman saat ini, kita bisa memperoleh berbagai macam informasi. Informasi baik itu dari internet, berita, dan juga apa yang realita yang kita dapat. Meski apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari orang lain, dan lain-lain. Tapi semua itu justru malah membingungkan kita. Dari media A menjelaskan bahwa COVID seperti ini, yang dari lingkungan kita sehari-hari menjelaskan COVID seperti ini. Justru dan kita itu dibingungkan mana yang benar-benar termasuk ke dalam realitanya. Namun tema yang saya angkat bukan berfokus kepada bagaimana cara membuktikan hiperrealitas, tapi bagaimana perpindahan makna yang terjadi kepada restoran, bukan restoran sih, kayak tempat-tempat yang harusnya dulu seperti ini, sekarang malah beralih fungsi karena adanya perkembangan teknologi. Seperti kita sendiri tahu bahwa manusia itu merupakan sekelompok individu atau orang yang suka melakukan konsumsi, atau dalam kata lain menunjukkan eksistensi. Nah, tapi sebelum itu, yang menjadi cikal bakal dari teori John Baudrillard itu dari pemikiran Karl Marx. Karl Marx menganggap bahwa bukan teori, tapi ekonomi, ya entah itu alat produksi, kepemilikan, merupakan sumber fundamental dari manusia. Manusia bisa hidup karena ekonomi, dan manusia tidak bisa hidup tanpa ekonomi. Namun hal ini dikritik sama John Baudrillard bahwa iya benar itu ekonomi merupakan faktor fundamental, tapi bukan di situ tempatnya. Meskipun kita memiliki ekonomi yang banyak, yang berlimpah gitu, tapi kalau kita tidak ditunjukkan seperti menunjukkan bahwa kita punya ekonomi itu, ya untuk apa? Jadi yang John Baudrillard di sini itu penekanannya kepada budaya konsumtif. Budaya konsumtif itu ya seperti itu, kayak menunjukkan eksistensi bahwa menggunakan pakaian atau pergi ke suatu tempat yang menunjukkan bahwa dia adalah orang kaya, atau menunjukkan bahwa dia memiliki ekonomi yang kuat. Nah, pada pembahasan saya menjelaskan tentang teori hiperrealitas pada restoran. Restoran seperti yang kita tahu bahwa restoran merupakan tempat untuk bukan restoran pada saat ini bisa dikatakan sebagai memiliki peran yang ganda. Dalam artian, restoran bukan hanya tempat untuk makan, tapi restoran juga menjadi bagian individu untuk menunjukkan eksistensinya. Tidak jarang restoran sekarang bukan dikemas secara sederhana atau bagaimana, namun ada restoran dibikin untuk memancing orang agar datang karena tempatnya bagus. Nah,
membuat restoran itu tempat mahal, dan misalkan yang kamu datang ke sini, kamu akan dicap sebagai orang kaya gitu. Misalkan ya entah itu tempat yang memiliki view yang bagus atau gimana. Dan bahkan kenyataannya restoran-restoran mahal mengutamakan apa tentang desain ya. Desain dari tempat itu agar menarik orang. Bahkan restoran itu sudah nggak kuno lagi. Jadi restoran itu juga punya tempat untuk mewujudkan eksistensinya. Itu restoran mempunyai media sosial. Nah, media sosial ini seperti Instagram, Facebook itu sebagai tempat menunjukkan eksistensi, tidak sebagai individu, dan juga bagi bagi restoran itu sendiri. Contoh, saya datang ke misalkan ke Excelso tuh ya, jika kita bandingkan dengan kopi yang lain kurang lebih ya sama ya, tempat untuk minum kopi harusnya kan ya. Namun di sana sudah menjadi perbedaan makna. Ada yang datang hanya emang penikmat kopi, namun ada juga yang datang untuk menunjukkan, oh saya datang ke Excelso, saya termasuk orang kaya punya, karena di dalam Excelso itu kayak barang-barangnya mahal, tempatnya bagus, dan bisa kayak memancing atau memberikan pengaruh engagement terhadap akun media sosialnya. Ketika dia minum kopi lalu di foto, entah itu ditaruh di bagian story atau dia itu ditaruh pada postingan, yang mana media sosial itu merupakan simulasi gitu untuk jangan buat relat. Simulasi ya, di-upload, di-posting. Nah, komen berupa likes, berupa komen itu merupakan kepuasan sendiri bagi mereka, yang menandakan mereka itu dianggap di sana, di dalam dunia simulasi itu. Orang tidak peduli kalau dalam realitanya ya emang ya dia pergi ke Excelso atau untuk minum, untuk apa, ya tidak ada masalah. Namun ketika masuk ke dalam dunia simulasi, yaitu media sosial, maka mereka akan mendapatkan respon-respon, komentar, likes yang menunjukkan dia itu ada di dalam bagian simulasi itu. Justru dari sini hyperrealitasnya itu terhadap antara individu dan restoran yang saling mencari eksistensi. Seperti individu yang pergi ke tempat restoran mahal atau tempat kafe mahal hanya untuk mendapatkan likes dan komen. Sedangkan untuk dari pihak restoran, mereka ingin berlomba-lomba membaguskan tempatnya, ingin berlomba-lomba mengubah restoran itu menjadi tempat yang mahal, tempat yang baik, tempat yang memiliki daya tarik di dunia simulasi itu. Sehingga terjadi pergeseran makna antara restoran yang hanya dulunya hanya tempat untuk beristirahat atau tempat untuk makan, ngobrol, sekarang berbeda sebagai tempat ajang eksistensi. Mungkin untuk itu penjelasan kali ini tentang hiperrealitas dalam restoran. Mungkin jika ada tugas mendatang saya akan bahas lebih lanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Alif Mahendra, tim 36. Oke, makasih.